Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri. Di teman sebelahnya, malam nih kita akan ngebahas 5 episode paling mengerikan dari film kartun SpongeBob yang tidak patut ditonton oleh anak-anak. Oke, kita kembali ke setup ini. Setupnya dari video pertama gitu ya. Setup video pertama. Kalau kalian yang belum nonton video pertama setup kayak gini, ada di link di kanan kiri. Sana ya. Mantap juga ngopi dulu atau tos kayak tradisi biasa ya. Udah lama ini kita nggak ngopi kayak gini nih. Alhamdulillah yang ini mah kopi beneran bukan pajangan ya. Berarti ini ada sponsor nggak ada. Langsung aja kayak. Setelah segmen Mahiror, mari kita membahas horor. Oke, jadi seperti biasa yang video-video sebelumnya yang cerita adalah gitu sebentar. Bukan cerita memberi materi. Yang memberi materi yang itu sebentar. Yang pertama itu dari SpongeBob yang memberikan apa tuh? Dari season 12 episode 16 yaitu judulnya INK Lemonade. Sorry ya kalau ejaannya nggak bener, nanti gua tulis aja di atas biar tahu. Pada episode ini Patrick ingin berjualan, ingin berniaga ceritanya dia. Dia berniaga limun tuh. Nggak laku. Terus dia dapat inspirasi jualan limun pakai tintanya Squidward. Terus kan Squidward itu kan gurita ya. Iya. Jadi cara dapetin tintanya itu Squidward harus takut. Sama si Patrick ditakut-takutin nih. Mulai dari masukin laba-laba ke rumah itu Squidward sampai bikin taman Squidward itu serem kayak neraka. Terus sampai dengan menunjukkan organ dalam si Patrick. Menurut lo itu patut nggak ditonton anak-anak? Kalau misalkan nggak ada, patut-patut aja sih kata gue. Kan itu kan udah nunjukin organ dalam. Organ dalamnya tuh kayak misalkan usus, limpa, segala macem. Iya. Masa anak kecil umur 5 tahun ngeliatin kayak gitu? Iya sih, tidak patut sih. Karena itu organ dalam itu tidak boleh. Terus apa dia bikin seolah-olah si Squidward itu kayak di neraka? Kalau itu mah nggak apa-apa sih. Kalau misalkan ngejail-jail makan sudah biasa kalau kartun ngejail-jail kayak gitu. Kan itu kan buat anak umur 5 tahun sampai 12 tahun. Iya sih. Itu yang pertama, yang episode yang paling mengerikan. Kalau gue belum pernah nonton sih. Lu pernah nonton? Gue udah pernah nonton. Kayaknya mah di TV belum pernah ditayangin. Kalau mau nonton bisa streaming di Facebook atau di website kesayangan Anda. Iyalah, nggak pasti di kata lu kan dilarang, tidak patut sama anak-anak nontonnya. Masa ditayang di TV? Kalau dia ditayang tapi dipotong-potong. Memang ya? Iya. Wih, mantap kemarin ngopi. Mantap sanap. Sini juga ngopi semua ya. Ngopi. Oke, sekarang kita yang kedua. Nah, biasa banget nih lu ngopi, gue aja ngopi lah. Ini kopinya enak. Biasanya kopinya hambar, pahang. Oke, langsung yang kedua. Ini itu season 11 episode 35 berjudul My Leg. Ini pernah ditayangin loh di Global TV kalau nggak salah. Ini menceritakan si SpongeBob yang ingin menyelamatkan seseorang yang katanya kakinya kalau kelindes sekali lagi bakal digantiin kaki robot. Nah, di perjalanan episode tersebut itu SpongeBob menghadapi banyak rintangan karena kayaknya si cowok itu emang pengen kakinya dilindes. Banyak kejadian menyeramkan di mana kaki si cowok itu digerinda, terus dilindas mobil truk, terus ditambah lagi dengan kayak kakinya ditarik-tarik atau digigitin sama si Patrick. Walaupun kelihatannya lucu ya kayak digigitin si Patrick, tapi kan serem. Terus akhirnya nih sebenarnya si cowok itu pengen ketemu suster yang ada di rumah sakit, makanya dia selalu ngelukain kakinya. Emang endingnya itu bagus, pengen bunuh diri, melukai diri sendiri demi wanita tercinta. Anjir, modusnya bisa banget. Tapi kan yang bikin serem itu dan nggak dipatut ditonton oleh anak-anak itu pertama dari segi kaki-kakinya itu. Segala kakinya digerinda, terus
apa namanya, kakinya di ketindihan batu, dilindas mobil. Oh ya, digeleng kereta ada kereta. Ingat nggak, pernah nonton nggak yang episode SpongeBob yang ngelawan si kumis jahat itu, yang jahat siapa namanya? Lupa. Ada yang tahu nggak di sini kumis jahat siapa namanya? Lupa. Ya pokoknya si penjahat berkumis jahat itu. Nah, sama jalan keretanya di situ. Kakinya dilindas, ditaliin kakinya. Terus nungguin kereta dilindas. Nanti ada fotonya ada. Ada. Juga serem itu. Tapi kalau itu nggak pernah patah gitu. Ya, nggak ada habis gitu. Pertamanya itu ditunjukin kakinya itu buntung. Copot. Terus bisa ada lagi gimana? Itu dijahit, nggak tahu namanya SpongeBob. Mungkin dijahit atau dia punya cadangan kaki. Anjir, ada suku jatangnya. Iya. Itu mah biasanya yang mainan itu kakinya sambungan. Ya pakai kaki palsu. Kaki palsu yang mainan. Terus menurut lo episode ini masih patut nggak ditonton anak-anak? Tapi kalau terus-terusan kayak gitu mah nggak patut banget sih. Soalnya kan banyak yang kakinya tuh dipotong gitu, diapain lagi tuh. Walaupun tidak ada darah juga ya. Iya, emang SpongeBob jarang ada darah. Soalnya kan kakinya kan berkali-kali itu mau patah atau dipatah, mencoba untuk dipatahkan. Mau coba bunuh diri tapi cuma kaki doang gitu. Iya, ya biar masuk ke rumah sakit. Intinya kayak mengajarkan kalau anak-anak nih ya, kalau anak-anak yang nangkep, mengajarkan untuk mengorbankan dirinya demi cintanya. Juga sih. Itu malu banget ya. Enggak lah. Lo kan nanti besok mau ke ini. Sabtu. Ntar dia nonton ya. Lo mau surprise. Oke. Ya, nanti surprise. Oke, udah. Udah sekali lagi enggak ada sih dari gua. Oke, berarti kita langsung yang ketiga. Nah, oke, jadi sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah ketiga. Jadi dadakan gua. Iya, gua bahas lagi. SpongeBob kan udah memiliki 12 season ya. Menurut gue season paling seram nih, paling horor itu ada di season 11. Soalnya di dalam ini deretan video kita kali ini dari 5 itu 11 season 11 itu ada 4. Sekarang gue bahas ada 4 episode yang serem-serem. Sekarang gue bahas lagi nih ya untuk yang ketiga. Yang ketiga itu di season 11 episode 216 berjudul The Claim Whisper. The Claim Whisper. Kalau di bahasa Indonesiain, whisper itu pesan. Claim itu kerang. Pesan dari kerang. D-nya itu kata tambahan. Emang ya? Iya kali. Terus kita lanjut ya. Cerita ini dimulai dari SpongeBob yang menemukan seekor kerang di jalan. Akhirnya SpongeBob memutuskan untuk menjadikan hewan piaraan. Memelihara. Iya, dari pertamanya masih kayak biasa aja, SpongeBob bawa ke rumah, terus ajak jalan-jalan, terus dibawa ke Krusty Krab untuk nemenin dia masak. Nah, terus setelah beberapa hari datanglah rombongan kerang. Rombongan kerang itu nyariin nyariin temannya ayam. Nah, rombongan kerang itu menghancurkan seisi Bikini Bottom sampai hancur lebur. Sampai kelihatannya parah lah, lumayan lah. Nah, menurut gua nih ya, itu udah termasuk kan udah hancur ya. Menurut lo nih, gua jadi aja menurut gua. Nanti kan gua semua jadi pendapatnya. Iya, langsung gua menurut lo episode di situ horor atau serem? Atau menurut lo punya pendapat sendiri? Kalau menurut gua sih yang kata lo, yang teman-temannya mengecilin kota itu enggak serem sih, enggak ada seremnya, enggak ada horornya juga. Apalagi horor enggak ada horornya. Ya maksudnya serem juga, enggak serem ya. Namanya kartun gitu ya. Wajar aja kalau misalkan kehancuran gitu. Maksudnya kartun wajar ngajarin kehancuran. Ya, kan namanya juga kartun. Bukan mempelajari anak-anak gitu. Maksudnya kan kartun itu hiburan. Kartun kan dari penontonnya itu anak 5 tahun sampai 12 tahun. Iya. Wajar gak sih anak 12 tahun sampai 5 tahun sampai ke 12 tahun dikasih gambaran kehancuran kota? Kan kayak maksudnya ada orang yang ketiban itu reruntuhan, terus ada yang lari bawa anaknya. Kayak gimana sih kota lu hancur di bom? Iya sih. Yang kayak sekarang lagi ramai-ramai beritanya. Tapi kan SpongeBob juga kan banyak film-film yang misalkan si Plankton kan ada yang kehancuran kota juga, enggak si kerang itu. Iya sih, tapi kata gua mah untuk episode itu kayaknya lebih spesial karena lebih banyak menyorot ke gambar-gambar kota yang hancur gitu. Nih, Ultraman kata lu. Apa? Itu kan kehancuran. Kan Ultraman mau udah jelas dia ribut. SpongeBob kan episodenya kan udah di bawah laut, terusnya senang-senang. Sama juga nih gua di Ultraman kan monster. Gimana sih lu? Tapi Ultraman sasarannya itu remaja. Iya remaja. Berarti mana anak 5 tahun masuk udah tahu berubah. Itu sekarang juga banyak. Ya kan sekarang main FF sekarang. FF udah mengajarkan peperangan. Jamsu.
Kok jadi lawak sih? Terus ada lagi nggak itu? Terus ya paling itu sih kata gue mah si SpongeBob-nya kayak egois gitu, nggak tahu lah kayak nggak tahu gitu. Jadi seakan-akan kayak menggambarkan ya nih. Kalau gue pengen menggambarkan pemerintah, misalnya satu negara nih punya pemerintah. Walaupun negara yang hancur, pemerintah kayak masa bodo amat ngeliat rakyatnya, nggak peduli gitu ya. Ada lagi nggak tuh yang ini? Menurut gua udah nggak ada sih segitu doang cerita dari gua. Oke lah, berarti kita langsung keempat ya. Nah, yang keempat. Oh gitu, gua aus sekarang tuh. Lu nggak minum? Nggak, gua udah pusing. Nanti nggak bisa tidur gua. Mantap. Tuh, kita kapan ya mendapat sponsor dari Gilux Mix? Jangan Gilux Mix. Mending meja. Kita butuh meja ini. Meja mah nggak apa-apa. Kita kan sering ngopi nih. Sponsor kan lumayan tuh. Gue mau pamer dulu. Kita punya stand mic baru. Anjay, stand mic ini. Stand mic. Merek apa ini? Kenapa nggak mikrofonnya? Merek apa? Beli stand mic. Kan mikrofon udah punya, baru beli kemarin kan. Rusak katanya. Kita kan langsung beli. Mikrofonnya kayak studio itu tuh, yang sini nih. Terus sini kayak podcast. Ya nanti kita beli. nanti aja. Ini beli di mana tuh? Beli di Lazada. Sponsor. Udah sponsor. Dan online shop Oren. Shopee. Iya. Oke, kita lanjut ke topik yang keempat apa tuh? Sekarang itu masih di season 11 ya, tepatnya di season 11 episode 217 yang berjudul Cave the Wing Sponge. Pokoknya nanti tulis aja ya, tulis di bawah kalau nggak di atas ya. Sponge. Pokoknya Sponge. Gitu. Ya. Ini menceritakan SpongeBob dengan Patrick yang sedang berburu ubur-ubur. Lalu dia menemukan gua misterius nih. Nah, di dalam gua itu si Patrick ngidupin api yang membuat kayak batu es itu meleleh. Batu esnya meleleh. Nah, di dalam batu es itu terdapat manusia purba yang bernama Pokoknya SpongeBob juga, SpongeBob purba. Bukan, jangan berpikiran kotor ya, bukan. Tapi Spong. Oke, langsung lanjut lagi ke cerita ya. Terus apa? Si SpongeBob itu sama Patrick belum tahu ada si SpongeBob purba ini. Nah, akhirnya SpongeBob itu balik ke rumahnya, Patrick balik ke rumah. Nah, si SpongeBob purba itu ngikutin si SpongeBob karena dia pengen sepatu kayak yang dipakai SpongeBob, katanya squishy. Nah, di dalam perjalanan pulang itu si SpongeBob purba itu ngancurin tiang listrik. Ngancurin bank, terus ngancurin, bentar gue geli bangke. Terus ngancurin tempat air. Terus pokoknya itu warga itu kesel. Nuduhnya itu si SpongeBob pertamanya. Nah, karena mukanya beda, mukanya itu kayak purba. Lu punya teman gak sih yang mukanya purba? Gue ganteng masa depan. Mukanya purba. Sama nih kayak kopi. Lanjut. Gue ngopi dulu lah. Bentar, yang satu tuh. Aku diajarin kameramen kita yang baru gini. Wih, seruput ngopi. Minum kopi batuk. Lanjut. Gue ngakak aja, ayo lanjut. Nah, itu tau si SpongeBob purba itu akhirnya ketemu nih dikepung di atas bang. Udah kayak mau nangkep teroris lah intinya. Ada SWAT kayak SWAT dari SpongeBob pada turun dari helikopter, terus banyak wartawan ngelilingin, terus banyak warga-warga ngeliatin. Nah, menurut gue ya episode itu kan nggak pantas ditonton anak-anak karena menggambarkan penangkapan teroris. Oh iya juga sih. Yang menghancurkan kota, pertanyaan kan dia menghancurkan kota nih. Akhirnya dicari terus ditangkap sama teroris. Nah, menurut lu gimana? Kalau menurut gue itu sama aja, nggak serem. Soalnya kan itu kan manusia purba. Kalau mikiran anak kecil itu kan, itu sama aja SpongeBob tapi menghancurkan kota. Cuma menghancurkan kota, masa? Ya kan, masih purba gitu yang waktu dulu SpongeBobnya. Karena nggak tahu teknologi itu. Nggak ada teknologi, iya. Terus gue yang heran nih apa? Di goa kata lo ya, ada es. Iya, kok bisa ada es sih? Kan di dalam goa kayaknya goa es itu goa. Lu pernah ke goa? Apa sih? Kalau nggak pernah jalan-jalan sih gitu. Di goa itu kan ada kayak stalagmit itu. Stalagmit itu bikin dingin, adem. Di dalam goa itu adem. Suhunya itu dingin. Karena kan banyak tetesan air, lembab. Emang? Iya. Emang di SpongeBob bisa lembab ya? Kan di dalam air. Kita nggak bahas SpongeBob tapi gue masih heran loh. SpongeBob itu kan di dalam air. Tapi kok ada api, ada apa lagi? Jangan. Ada ikan. Ikan makannya burger. Burgernya dagingnya dari mana? Iya, dari atas. Bukan daging. Dia makan daging apa? Sapi. Emang pernah ada sapi di SpongeBob? Ikan di itu tau kan si siapa nih? Si Sandy.
Kan dari atas, dari apa namanya? Bawa sapi dia. Bawa sapi, daging sapi jualan. Terus ada laut. Kurban. Ada laut di dalam laut. Iya. Kan banyak keanehan ya. Tapi kita kenapa nggak membahas yang keanehan itu, malah kan udah ada channel yang membahas, kita membahas channel horor, bukan membahas keanehan di SpongeBob. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut apa sekarang? Ada lagi nggak? Menurut ya masih teori gue ya. Iya, Bang. Kayaknya itu karena ini kan episodenya baru-baru nih. Setelah dibuat itu, setelah yang Stephen Hillenburg selaku pembuat SpongeBob itu anime selaku pembuat SpongeBob itu meninggal dunia. Jadi menurut gua yang bikin episode SpongeBob sekarang itu terlalu sarkasme. Jadi dia menyisipkan lelucon-lelucon gelap atau membikin lelucon-lelucon yang nggak patut ditonton anak-anak. Kayak gitu sih kata gua mah. Nggak kayak SpongeBob yang dulu. Lebih ceria, lebih ramai lah, pokoknya lebih banyak lucu-lucu yang bisa diterima semua orang. Oh, berarti episode ini yang baru-baru dong? Ini ya baru. Sekarang SpongeBob itu baru season 12. Season 12? Oh. Masih berlanjut. Gua kan gak pernah nonton SpongeBob sih kalau misalkan yang baru-baru. Yang gua nonton, tapi nggak di TV. Kalau di TV diulang-ulang. Bukannya lo nonton Jendela SMP ya? Si Ulan. Iya Ulan. Ntar dia nonton, jangan. Udah. Itu jangan nonton itu, nggak bahaya. Oh, iya. Nanti cewek lu minta ditraktir naik taksi seumur hidup. Kenapa ya dia nggak beli motor, sepeda gitu ya? Udah, itu bukan kita lanjut. Tapi oke, kita langsung yang keempat. Kelima. Kelima yang terakhir. Oke, Torius, kita ada di penghujung acara. Seperti biasa kita penghujung acara. Bukan penghujung video. Yang kelima. Apa tuh yang kelima? Yang kelima ini judulnya susah ya nanti. Kalau gue salah-salah ngomong, mohon maaf. Inggris gue bad. Namanya judulnya The Krabby Patty Creator Picture. Pokoknya itulah, nanti ditulis di bawah ya. Ini itu di season 11 episode 222. Ini menceritakan si Plankton yang merubah seluruh warga Bikini Bottom menjadi zombie Krabby Patty. Terus pokoknya menggambarkan jadi ceritanya itu si Plankton itu meracuni Krabby Patty nih. Yang makan Krabby Patty itu berubah jadi zombie Krabby Patty. Menurut gua menggambarkannya kayak game yang sekarang lumayan ramai tuh. Resident Evil Remake 3. Resident Evil Remake 3 itu ramai kayak zombie punya. Semua orang jadi zombie kecuali si SpongeBob sama Tuan Crab. Ya mah gerombolannya lah itu SpongeBob, Tuan Crab, Sandy, terus Patrick. Kenapa nggak bisa makan? Nggak bisa jadi zombie? Bukan nggak bisa, dia belum makan itu Krabby Patty. Krabby Patty ya kayak Krabby Patty tapi dicampur cem. Oh iya. Cem. Tapi yang seru itu si Plankton itu yang ini kata gue yang menjadi baby deh. Menjadi kan pertama kan jadi orang tua ya. Tua gitu semua terus jadi bayi. Oh itu episode baby gas. Baby gas. Keren tuh. Dia kan jadi ke bayi ya. Si Plankton mah kembali ke ini apa namanya? Kan itu baby plankton namanya. Ini ke rahim loh. Namanya baby plankton. Kalau SpongeBob kan jadi bayi gitu si yang lainnya yang jadi bayi si Plankton kembali ke rahim. Gokil. Ngopi lagi. Alhamdulillah. Kopi gue dicobain ya? Enggak. Udah sekalian nih pastinya. Udah. Ini ya menurut teori gue ya. Apa? Ini itu kan karena ini dibuatnya baru-baru ya, masih season 11. Ini lagi menggambarkan lagi hype-hype-nya game zombie atau film-film zombie. Ini yang sekarang lagi tayang itu Tren Tebusan 2 Venezuela. Terus sama gamenya itu kayak Resident Evil 3 Remake tuh. Kan game-game zombie semua nih. Jadi SpongeBob nggak mau kalah, harus punya episode zombie. Bukan tahu nih. Kalau misalkan game yang zombie di Play Store itu yang tanaman itu gimana? Planters Zombie. Iya, sekarang ada yang ketiga loh. Ada yang? Iya, yang ketiga. Emang bagus ya? Ya lumayan, tapi online. Gua pernah dulu main di laptop terus sampai tamat, tapi sekarang gua nggak pernah main. Kita channel horor, bukan channel membahas game atau film. Ya. Yang game itu ngomong-ngomongin game yang apa yang reaction main game. Apa namanya? Main game tantangan dari kalian yang main. Yang request game itu toh. Ya yang game horor gitu ya katanya. Kita upload kapan? Sabtu. Kita curhat dulu aja tentang kemarin record main game. Iya, Sabtu kan? Iya, Mas curhat. Yang kemarin kan kita gagal nge-record. Oh, iya. Gimana coba ceritain, Ki? Kok bisa? Jangan nih gagal. Nonton kita banyak. Sedih bego Sedih. Kita enggak ada penonton. Udah ngerekam 1 jam. Layarnya enggak direkam. Aduh, sad boy. Itu padahal yang reaksi-reaksinya kita yang seru lumayan.
belum ada gangguan bau bangke dari empang iki, suara jangkrik nih ya, dangdutan seperti biasa. Menurut gue ya, semakin lama kita buat konten horor di studio, semakin banyak penghuni baru untuk pengen masuk ke channel kita. Tuh, sekarang ada suara jangkrik, dengarkan. Ibu di kamar gua. Oh iya dah. Tapi gua nggak bisa tidur. Kita udah di penghujung. Bentar, misalkan kalau yang request game itu apa tuh? Kalian komen lagi di pengen game apa? Pengen game apa? Ntar kita download gamenya, kita mainin, kita lihat track sih kita saat main game itu. Oh iya, bagus. Langsung tutup ya. Tutup. Ya. Tutup kameranya. Bukan gua. Ini bagian gua kan ya. Bentar tuh. Ya, oke, seperti biasa di penghujung akhir acara, kalau kalian yang suka video seperti ini, penghujung acara. Oh iya, sama aja. Cilor, telur, milor, mahilor yang baru itu, kalian like and subscribe dan tonton juga video-video yang lain, karena kita anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in next video.